Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Susanti dari kelas IKUR C tahun 2020 dengan NIM 62032100007 Universitas Negeri Medan. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas proyek kepemimpinan. Dalam video ini, saya akan membahas tentang Menteri Sosial ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial COVID-19. Siapakah beliau? Ya, beliau adalah Juliari Batubara dengan nama lengkap Juliari Peter Batubara. Lahir pada tanggal 22 Juli 1972 di Jakarta. Partai politik PDI Perjuangan. Menteri Sosial Indonesia ke-30 dengan masa jabatan dari tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan 6 Desember 2020. Bagaimana pendidikan beliau? Beliau mengenyam pendidikan SD di St. Franciscus Asis Tebet, Jakarta dari tahun 1979 sampai dengan 1985. Lalu melanjutkan pendidikan SMP di St. Franciscus Asis Tebet, Jakarta dari tahun 1985 sampai dengan 1988. Lalu melanjutkan lagi pendidikan SMA di SMA Negeri 8 Tebet, Jakarta dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1991. Melanjutkan lagi perkuliahan di Riverside City College, Amerika Serikat dari tahun 1991 sampai dengan tahun 1995. Dan melanjutkan lagi di Business Administration Degree with minor in Finance, Chapman University, Amerika Serikat dari tahun 1995 sampai dengan tahun 1997. Sebelum terjun di dalam dunia politik, Bapak Juliari pernah menjadi petinggi di beberapa perusahaan. Yang pertama itu PT Wira Swasta Gemilang Indonesia, yang kedua PT Arlindo Perkasa Buana, yang ketiga PT Buana Energi, dan keempat PT Tridaya Mandiri. Selain itu, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Harian Asosiasi Produsen Pelumas Indonesia atau disingkat sebagai Aspelindo dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2014. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Tetap Akses Informasi Peluang Bisnis Bidang UMKM Kadin dari tahun 2009 sampai tahun 2010. Kronologi kejadian berawal dari tanggal 4 bulan 12 tahun 2020. Tim KPK menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang diberikan oleh HIM dan HS kepada MJS, AW, dan juga JPB. Jadi, sang penerima uang itu ialah MJS, AW, dan juga JPB. Sementara sang pemberi uang yaitu HIM dan HS. Khusus untuk JPB, pemberian uangnya melalui MJS dan SN, dua orang kepercayaan JPB. JPB ialah Juliari P. Batubara yang menjabat sebagai Menteri Sosial di Kabinet Pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo. Lanjut, pada tanggal 5 Desember tahun 2020, tim KPK mengamankan 6 orang di beberapa tempat di Jakarta. Orang-orang tersebut ialah yang pertama ada MJS yang merupakan PPK di Kemensos. PPK ini ialah pejabat pembuat komitmen. Yang kedua ada WG selaku direktur di PT TPAU. Yang ketiga ada AIM yang bekerja di perusahaan swasta. Keempat ada HS yang juga bekerja di perusahaan swasta. Kelima ada SN selaku sekretaris di Kemensos. Yang keenam ada SJY yang juga bekerja di perusahaan swasta. Sebelum KPK menangkap 6 orang tersebut, mereka akan melakukan penyerahan uang pada pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat. Uang sebelumnya telah disiapkan oleh AIM dan HS di salah satu apartemen di Jakarta dan di Bandung yang disimpan dalam 7 koper, 3 tas ransel, dan amplop kecil yang jumlahnya sekitar 14,5 miliar. Selanjutnya, tim KPK langsung mengamankan MJS
SN, dan pihak-pihak lain di beberapa tempat di Jakarta. Untuk selanjutnya, pihak-pihak yang diamankan beserta uang dengan jumlah miliaran rupiah tersebut dibawa ke KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil tangkap tangan ini, ditemukan uang dengan pecahan mata uang rupiah dan mata uang asing, masing-masing sejumlah sekitar 11,9 miliar dan sekitar 25.000 SGD, setara dengan 243 juta. Lalu, pada tanggal 6 Desember tahun 2020, Bapak Juliari menyerahkan diri. Tepatnya pada pukul 2:50 pagi waktu Indonesia Barat, Bapak Juliari menyerahkan diri dengan dikawal oleh anggota kepolisian. Dengan ini, JPB disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan MJS dan AW disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 dan pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JUUP pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Lalu, AIM dan HS disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah dari masa pemerintahan tahun ke tahun selalu ada terjadi yang namanya korupsi. Seharusnya pemerintah lebih tegas lagi terhadap pelaku korupsi agar menimbulkan efek jera dan takut. Kejadian seperti ini tidak layak diberi keringanan atau dispensasi hukuman. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghindari korupsi adalah strategi jangka pendek dengan memberikan arahan dalam upaya pencegahan. Strategi menengah berupa perbaikan sistem untuk menutup celah korupsi. Strategi jangka panjang dengan mengubah budaya. Baiklah, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.